Ruang Tangga Rasa. Selamat datang di Ruang Tangga Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kapanpun kalian mendengarkan ini, kalian senantiasa baik dan sehat selalu. Amin, sehat semua ya. Happy Humans pasti pernah bingung deh kalau ngadepin temen atau orang yang disabilitas gitu. Karena mungkin kita nggak terbiasa sama mereka. Gimana, Dendi, kalau ngadepin teman-teman yang mungkin agak awkward gitu, nggak pernah ngadepin kayak gitu nggak sih, Den? Oh, jelas pernah lah, Bex. Apalagi kalau temanku itu nggak tahu sebenarnya aku disabilitas juga gitu. Jadi hari ini temanya cocok banget ya, Den, karena kamu ngajak teman kamu hari ini ya. Kayaknya nih orang-orang juga pada tahu deh siapa ini. Iya, karena dia kan lumayan terkenal ya, komika disabilitas netra dan aktif menyuarakan hak disabilitas. Penasaran siapa? Nanti jangan kemana-mana ya. Nah, Happy Humans, seperti apa yang kita bilang tadi di awal, kita sudah kedatangan nih komika disabilitas netra, Lineman Jack, atau biasanya nyapa Jack. Halo Jack, gimana kabarnya nih? Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Gimana nih Bang Jack sendiri kabarnya? Kabar alhamdulillah baik, sehat. Sudah mulai beraktivitas seperti sebelum pandemi. Jadi udah mulai ke kantor lagi, tapi masih dengan prokes. Terus masih prefer untuk menggunakan transportasi individual ya, artinya belum berani naik trans, KRL belum berani, tapi kayak ojol gitu udah bismillah lah ya. New normal lah ya. Ya, new normal gitu. Oke, mungkin kalau dengarnya begitu. Betul. Udah bisa new normal, bisa aktivitas yang lebih normal lagi kayak dulu. Oke, Bang Jack, ini kan saya kemarin dengar, saya kan termasuk disabilitas juga ya. Terus saya sedikit dengar tentang abilisme ya. Apa sih sebenarnya abilisme itu? Yang kalau versi saya sebenarnya diawali dari ketidaktahuan. Tetapi ketika ini sudah menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi superiority juga di antara masyarakat gitu. Jadi ini satu sikap yang sebenarnya mungkin awalnya secara tidak sengaja merendahkan orang-orang dengan disabilitas karena dia merasa lebih mampu. Jadi contoh si A misalnya. Si A karena dia ngerasa di kantornya saya bisa nih ngerjain sekian pekerjaan gitu kan. Lalu dia memandang rendah orang-orang lain di sekitarnya bahwa gua aja bisa, berarti lo payah gitu. Nah, ini diterapkan kepada orang-orang dengan disabilitas gitu. Jadi ketika si A ini akhirnya dia melihat seseorang yang lebih rendah lagi, yang mana adalah orang dengan disabilitas, dianggap oleh dia adalah second grade human being, yang karena dulu dikenal sebagai orang cacat ya. Akhirnya dia melihat bahwa ini cacat berarti mutunya rendah, berarti dia tidak qualified untuk bekerja dengan saya, tanpa melihat kemampuan orang tersebut. Jadi ketika dia melihat ini nggak bisa jalan dia, berarti nggak bisa kerja. Dia nggak bisa ngelihat, berarti dia nggak bisa sekolah. Dia nggak bisa dengar nih, berarti dia tidak bisa bersosialisasi. Langsung menjustifikasi seperti itu. Nah, sikap ini sering sekali dimiliki oleh orang terutama ketika dia merasa memang dirinya dia superior aja gitu loh, lebih punya kualitas lebih baik dari yang lain. Jadi secara standar dia ngerasa udah di atas standar. Di sisi lain dia melihat orang dengan disabilitas itu ada di bawah standar. Gitu. Kurang lebih gambaran umumnya seperti itulah. Jadi saya kok merasa kayak barang ya. Iya betul. Iya betul. Akhirnya kan gitu kan.
Ini kan Aku kayak yang nih handphonenya bagus nih nih gores gitu kan. Jadi itu bisa aja tanpa sadar gitu ya Bang Jack, apalagi orang-orang yang mungkin nggak punya lingkungan teman-teman yang disabilitas gitu, jadi dia otomatis aja gitu jadi bikin judgement di kepalanya dia, oh ini orang-orang disabilitas punya kekurangan gitu ya. Padahal kan tadi di balik layar kita sempat ngobrol ya kalau ternyata kan disabilitas bukan berarti mereka tidak mampu gitu kan. Tadi coba dijelasin dikit tuh Bang Jack. Jadi sebenarnya biang keroknya itu adalah kata cacat ini ya. Kata cacat yang harusnya hanya bisa disematkan pada barang ini disematkan pada manusia. Padahal kata cacat itu kan artinya sesuatu yang rusak sehingga atau ternodai sehingga mutunya berkurang atau nilainya hilang. Gitu. Kalau barang jelas gitu kan, handphone layarnya kegores ya mutunya jadi berkurang, nilainya jadi hilang. Nah, apakah ini bisa diterapkan di manusia? Di satu sisi saya mengakui bahwa mata saya tidak berfungsi, penglihatan saya hilang, itu betul. Tapi apakah itu mengurangi nilai saya? Apakah itu mengurangi mutu saya? Ternyata dengan saya berlatih, dengan belajar braille, dengan belajar komputer bicara, dengan jalan pakai tongkat, saya tetap bisa mempertahankan mutu saya sebagai manusia, tetap bisa kerja, tetap bisa sekolah. Mungkin orang-orang ada yang bilang, oh tapi itu kan jadi butuh pelatihan khusus Bang Jack, baru bisa mutunya dikembalikan lagi. Itu pelatihan yang dilakukan semua orang, tapi beda. Kalau teman-teman belajar nulis pakai pensil, pakai kertas, pakai pulpen, kami pakai riglet, pakai stylus. Kalau teman-teman belajar merangkak, belajar berjalan gitu ya, untuk menggunakan penglihatan kalian, nyebrang, lihat kiri, lihat kanan segala macam, kita juga belajar hal yang sama. Kita menggunakan pendengaran kita. Jadi trainingnya sebenarnya sama, cuman beda beda versi aja gitu. Sehingga apa? Mutu kita tetap bisa ada di garis standar dari orang-orang yang lain. Nah, karena sekali lagi karena kata cacat ini, akhirnya begitu kita bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya sama dengan orang lain, dianggap hebat, ya kan? Contoh misalnya, dia lumpuh dari leher ke bawah, pakai kursi roda kemana-mana didorong, gitu kan? Terus dia bisa lulus S1, wah hebat banget ya. Padahal itu sesuatu yang lumrah gitu loh, karena ya dia belajar selama ini. Kalaupun dia nulis diketikin, nulis ditulisin, diketikin dan lain sebagainya, ya itu kan hanya masalah operasional aja gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang dianggap oleh orang-orang penganut ableism itu sebagai kekurangan yang besar, turunnya standar juga. Jadi mereka pikir ya iyalah orang mereka nggak mampu kok, orang mereka lumpuh, mereka nggak bisa ngeliat dan lain sebagainya. Makanya kita harus bantu mereka, kita yang harus menentukan apa yang baik untuk mereka. Makanya kita yang harus memberikan dukungan kepada mereka. Dukungannya bukan dukungan, memberikan bantuan kepada mereka gitu. Nah, bantuan-bantuan ini, support yang mereka berikan justru banyak yang salah caranya, sehingga akhirnya melemahkan kita. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kebayang kan kronologisnya sebenarnya apa yang terjadi? Kebayang. Di masyarakat itu seperti itu gitu. Oke Bang Jack, ini informasi aja, riglet sama stylus itu buat nulis braille. Oh ya, itu alat buat tunanetra. Untuk tunanetra nulis braille. Pengetahuan baru nih. Berpengaruh banget ya ableism ini. Terus kemudian kalau kan ableism kan sudah mendarah daging ya sepertinya ya Bang Jack ya. Kalau Bang Jack melihat sekarang ini kondisi disabilitas itu di Indonesia kayak gimana Bang? Kalau keseluruhan di Indonesia masih sangat variatif ya, karena kalau kita bicara Indonesia mau nggak mau kita harus mereview dari Sabang sampai Merauke, nggak cukup untuk melihat kota-kota besar aja kayak Jakarta, Surabaya, Medan dan lain sebagainya. Jadi aku berpikirnya bahwa merasakannya selama ini
bahwa di kota-kota besar memang sudah terjadi banyak perubahan. Kalau kita bicara 10 tahun ke belakang, itu juga sudah banyak sekali terjadi perubahan, terutama setelah munculnya UNCRPD di 2007 ya, kalau nggak salah 2007 itu kan kita pertama kali meratifikasi UNCRPD, belum di ini menandatangani, belum diratifikasi. Kalau ratifikasinya kan 2011 itu. Waktu pertama kali ditandatangani 2007 itu sudah mulai banyak pergerakan-pergerakan yang mengacu kepada UNCRPD gitu. Sehingga hasilnya kita rasakan di pertengahan 2010-an gitu kan, 2011, 12 dan lain sebagainya. Sudah banyak sekarang sistem transportasi yang aksesibel, infrastruktur juga mulai ramah. Kalau kita bicara kemarin bahkan ketika saya ke Labuan Bajo, lalu saya juga ke Kupang, ya, dua kota ini juga ternyata sudah menerapkan trotoar yang ramah disabilitas gitu ya. Nah, tetapi pembangunan di sekitarnya masih belum ramah disabilitas. Jadi masih sangat parsial gitu. Kalau kita bicara Jakarta mungkin iya gitu ya. Kalau misalnya sekarang kursi roda mungkin sudah bisa tuh dari rumah tempat shelter busway, naik busway sampai ke kantornya dia atau sampai ke mall, itu mungkin ada beberapa titik yang sudah bisa, tapi di daerah masih belum bisa karena masih parsial. Undang-undangnya juga, undang-undang dan regulasinya juga udah mulai banyak dan juga sudah mulai bersifat inklusif, artinya tidak hanya spesifik untuk disabilitas, tapi bersifat general, bersifat makro, namun tetap mengcover kebutuhan orang dengan disabilitas. Gitu. Jadi perkembangannya udah banyak. Perjalanannya pelan, tapi cukup menyenangkan gitu loh. Artinya ya ada perubahan gitu. Kalau misalnya dulu kembali lagi ke tahun 90, kayaknya kok gini-gini aja ya gitu loh, kok nggak ada perubahan yang signifikan gitu, susah banget gitu. Nah, tapi ternyata sampai sekarang sudah banyak hal yang berubah. Semakin lebih baik, jadi kita ngelihat akan ke depannya juga ada harapan yang lebih baik lagi gitu ya Bang Jack ya? Ya, artinya beberapa stepping stone itu sudah mulai ditanamkan. Kayak misalnya kita kalau bicara tenaga kerjaan, meskipun yang direkrut masih yang disabilitas yang ringan-ringan, tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih kuat lagi melakukan advokasi, insya Allah bisa mengcover lebih banyak lagi orang dengan disabilitas. Tahun lalu atau 2 tahun lalu saya lupa, BUMN kan juga secara masif merekrut orang dengan disabilitas. Meskipun masih banyak menuai kritik, tapi setidaknya sudah mulai berjalan. Betul. Setidaknya udah ada pemerintah memperhatikan lah ya untuk itu, dan salah satunya nih Dendi di sini nih ya kan. Dendi bisa masuk ke ini ya, lowongan yang khusus disabilitas waktu 2019 ya. Oke, Bang Jack, kalau memang kan pemerintah sudah jalan ya, sudah ada rekrutmen di mana-mana. Mungkin ini lebih spesifik ke orang-orang di dalamnya ya, atau di masyarakat gitu. Caranya kita hidup berdampingan dengan disabilitas itu yang paling simpel gimana sih Bang Jack? Yang paling simpel itu adalah kita saling membuka diri dan tidak segan untuk bertanya. Keywordnya itu. Kadang-kadang gini, orang selalu berpikir bahwa disabilitas itu sensitif, takut marah, takut tersinggung, apa segala macam. Padahal enggak juga sih, kalau dibilang enggak juga gitu ya. Balik lagi ke individunya masing-masing ya. Jangan melihat orang dengan disabilitas itu seperti malaikat yang suci, yang kayaknya hidupnya penuh dengan perjuangan, lalu dia pantas diagung-agungkan dan dielu-elukan sebagai sumber inspirasi. Nggak semuanya. Artinya benar deh, yang jahat juga ada, yang baik juga ada, yang norak juga ada, yang santai juga ada, yang lebay juga ada, yang suka julid di medsos juga ada gitu loh. Artinya lihatlah mereka sebagai manusia pada umumnya, balik lagi ke karakternya. Nah, dari situ kalau kita sudah bisa mengenal karakternya, ini kayaknya orangnya asik nih, santai, ya udah tanya aja, ngobrol biasa gitu loh. Dan
nggak perlu yang ini saya minta maaf ya, saya nggak enak nih, tapi saya minta maaf ya berkali-kali gitu sebelum ini. Itu malah makin nggak enak ya. Lebaran juga belum gitu kan, tapi udah minta maaf gitu. Maksudnya gini, kalau ada yang kita ingin tanyakan, silahkan aja tanyakan gitu. Kayak misalnya kita pengen tahu nih, kita ketemu sama teman pakai kursi roda, terus kita pengen tahu, Mas, kalau misalnya saya mau bantu, Mas, apa yang bisa saya bantu nih, gitu. Terus kalau dia bilang, oh enggak apa-apa, aku mah bisa kok semuanya gitu. Tapi mungkin kalau di depan tuh kan ada satu step, nah itu tuh saya nggak bisa lewatin, mungkin bisa bantu di situ gitu. Nah, lalu tanya lagi caranya gimana Mas, biar saya bisa bantu Mas, tapi nggak nyelakain misalnya kayak gitu. Gitu. Jadi komunikasi, intinya adalah komunikasi. Sama aja seperti kita berteman pada umumnya. Tegor-tegoran dulu, tanya gitu kan. Saya pernah beberapa kali gitu ya, ketika ada orang yang melihat tongkat saya gitu, dia duduk sebelah saya, terus dia tanya, Masnya nggak bisa Masnya tunanetra ya? Ya. Ini kalau saya tuh dari tadi merhatiin tongkatnya Mas Jet gitu ya, nggak kenal gue ya. Saya merhatiin tongkatnya gitu, ini ternyata bisa dilipat ya Mas ya? Oh iya bisa gitu. Terus saya contohin, saya buka gitu kan, saya panjangin tongkatnya jadi lebih handy. Oh saya pikir selama ini panjang-panjang aja gitu. Nah akhirnya dari situ ngobrol hal yang lain gitu, dan saya nggak keberatan. Selama saya nggak capek ya, kalau misalnya saya lagi capek, lagi ini juga kadang-kadang suka, oh iya. Yes. Gitu. Jadi memang nggak boleh baper ya, yang disabilitasnya kalau misalkan ada orang bertanya dan sebagainya, mungkin kayak gitu ya Bang. Iya. Di sisi lain ya teman-teman yang non disabilitas juga jangan malu gitu, ya harus membuka diri, benar nggak? Betul. Kalaupun misalnya dia nggak nyaman, misalnya dia tanya gitu, ya udah ditolak aja dengan halus gitu ya, nggak perlu yang apa sih nanya-nanya, nggak gitu kan, jadi nggak enak gitu. Jarang banget ya. Tapi bener yang Dendi bilang, seharusnya balik lagi kepada orang-orang yang, tetapi kami sangat menyarankan untuk teman-teman dengan disabilitas membuka diri gitu, ketika ada orang yang bertanya dan lain sebagainya, karena kan yang ngerti kita ya, yang ngerti kondisi kita sendiri gitu. Betul. Kayak misalnya saya gini, saya sama Dendi sama-sama tunanetra, tapi ketika orang nanya, Bang Jack, itu Dendi kalau misalnya dia belajar gimana caranya, padahal Dendi ada di situ, misalnya Dendi ada satu ruangan sama saya nggak akan jawab, saya akan bilang tanya aja sama Dendinya, ngobrol langsung. Karena saya merasa saya tidak punya hak untuk menjawab atas nama Dendi ketika Dendi sendiri bisa menjawab. Saya tahu Dendi bisa jawab, satu. Yang kedua, saya tahu si orang ini bisa nanya langsung ke Dendi. Gitu. Dan saya juga tahu bahwa kebutuhan dan gaya saya itu berbeda dengan Dendi. Gitu. Jadi akan lebih baik kalau udah tanya aja langsung tentang Dendi. Itu juga sebabnya kenapa teman-teman disabilitas ini dalam tanda kutip ngotot pengen keluar dari rumahnya. Kita kadang-kadang pergi keluar nongkrong di mall, atau kita ke taman, atau kita ke tempat-tempat tertentu. Di satu sisi ya seperti orang lain, kita juga bosan di rumah. Di sisi lain kita tuh pengen kelihatan juga sama masyarakat bahwa kita seperti masyarakat yang lainnya juga. Butuh jalan-jalan juga, butuh main-main juga, butuh ke sekolah juga, butuh pekerjaan juga. Jadi kalau kita eksis di luar, orang akan jadi tahu dan orang akan jadi terbiasa. Gitu. Bahkan Bang Jack ini liburan ya, kalau nggak salah aku pernah dengar. Sering. Iya, makanya. Misalnya orang-orang mungkin banyak yang nggak kebayang gitu. Iya, saya liburan gitu sama keluarga saya, misalnya kemana gitu, yuk jalan yuk gitu loh. Padahal sampai sana gelap-gelap juga kan. Tapi yang saya cari sebenarnya adalah sosialisasinya gitu kan. Saya pengen bersosialisasi, saya juga pengen nikmatin alam yang berbeda ketika anak saya, istri saya bercerita tentang laut di mana atau gunung di mana gitu kan. Ketika saya di situ berada sama mereka kan beda ininya, vibes-nya kan beda. Atmosfernya berbeda. Benar itu Bang Jack, benar banget.
kayaknya memang ya kita butuh suasana lah ya, butuh keluar gitu. Iya, Atau betul. yang keluar kan duitnya kita sendiri. Iya, kadang-kadang mereka ribut. Lu ngapain pergi ke sana? Kan gak kelihatan juga lah, duit gua sendiri. Oke, Bex ada pertanyaan mungkin Langsung terakhir aja, terakhir. gimana nih pesan-pesan atau ada nggak sih yang mau disampaikan dari Bang Jack buat anak muda Happy Human semua ini dalam perjuangan atas nama kemanusiaan, mungkin terutama di disabilitas ini? Ya, untuk semua Happy Humans yang mendengarkan podcast ini, aku tuh benar-benar mau nyaranin untuk kalian terbuka, kalian mau menyapa orang-orang dengan disabilitas di sekitar kalian. Kalau misalnya lagi ada yang ngobrol pakai sign language, kelihatannya bisa kelihatannya bisa diganggu, nggak apa-apa, ganggu aja. Mereka seneng kok ditanya, ini belajar bahasa apa ya, misalnya seperti itu. Kalaupun kalian ngerasa, aduh saya komunikasinya nanti sulit dong sama orang tuli, lah kita juga negor bule kan sering kan, pede-pede aja tuh gitu kan kalau negor orang asing, dan kayaknya keren gitu kan. Nah, berusahalah untuk tahu lebih banyak dari sumbernya. Jadi kalau ketemu di jalan, tegur teman-teman, ngobrol, belajar mengetahui tentang alat bantu, belajar mengetahui aktivitas mereka. Jadi nggak selama ini ternyata teman-teman dengan disabilitas punya aktivitas yang lain juga. Ada yang udah kerja kantoran, ada yang mungkin dia kerja IT atau lain sebagainya, ada yang mungkin dia marketing kalau sekarang digital marketing dan lain sebagainya. Dan itu akan memperkaya pengetahuan teman-teman, dan tidak hanya memperkaya pengetahuan kalian, tapi juga network. Yang kita sering nggak sadar bahwa teman-teman dengan disabilitas ini kadang-kadang adalah network yang berharga yang kalian sendiri nggak tahu. Ketika kalian attach sama mereka, perubahan yang bisa terjadi dalam hidup kalian itu seperti apa. Ini aku nggak bicarain inspirasi ya, tapi kita bicarain tentang network mungkin dalam pekerjaan atau dalam kegiatan dan lain sebagainya gitu. Siapa tahu teman kita yang pakai kursi roda ternyata dia punya usaha apa yang bisa mendukung usaha kita juga dan lain sebagainya, bisa terjadi kerjasama. Jadi mulai membuka diri, jangan khawatir untuk bertanya, dan perlakukan orang-orang dengan disabilitas secara setara. Mungkin itu dari aku. Oke, keren banget itu, setara, terus networking, komunikasi, mungkin itu kata-kata kunci yang kita dapat hari ini ya, Den. Benar banget tuh, Bex. Dan mungkin ya disabilitas itu juga manusia ya. Ya alangkah baiknya non disabilitas juga lihat disabilitas sebagai manusia seperti dirinya sendiri. Betul nggak itu? Betul. Oke, makasih Bang Jack udah datang di Tangga Prasa Sama-sama, Ngobrol. aku juga udah diundang, terima kasih banyak. Iya. Jangan kapok ya kalau kita undang lagi. Oke. Oke, Happy Humans, itu dia obrolan seru kita sama Bang Jack. Kami masih nunggu ya feedback kamu semua atau saran-saran masukan dari Happy Humans semuanya. Kirimin melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Lalu ikuti juga medsos kami di Instagram @komnas_ham, Twitter @komnasham, Facebook Komnas Pasiham, dan YouTube Komnas Ham Channel. Kita juga ada loh live chat di website tanggaprasa.id setiap jam 1 sampai 3 sore di hari biasa ya, hari weekdays. Sampai jumpa Rabu depan di episode Ruang Tangga Prasa berikutnya. Dah.